Perkenalkan, nama saya Raffi Sandi dengan NIM 2230202034, Koordinator Pembimbing Pak Wijanarka STMT dan Pembimbing Ibu Elis Sri Rahayu STMT. Saya di sini ingin mempresentasikan terkait tugas perancangan arsitektur 2. Di sini saya mendapat tugas untuk merancang desain rumah tinggal dari seorang dosen sipil yang memiliki usaha kontraktor. Untuk yang pertama-tama masuk ke literatur dan presiden. Studi literatur berisi tujuan, maksud, syarat pembangunan, dan kriteria calon penghuni ruang. Untuk tugas pertama adalah mencari studi presiden dan bedah desain yang berkaitan dengan usaha dan tempat tinggal dosen sipil. Saya di sini memilih bangunan rumah tinggal house on house yang terletak di kota Babylon, Amerika. Bangunan ini memiliki luas area 152 meter persegi, dibangun tahun 2022 dan dirancang oleh Architension. Berikut adalah detail denah, tampak, site, dan potongan yang ada pada gambar. Untuk presiden kedua, saya memilih bangunan Bowenton Bausch House. Bangunan ini terletak di Bay of Plenty di Selandia Baru. Bangunan ini memiliki luas area sebesar 195 meter persegi dan dibangun tahun 2019 di kota Waihee Beach. Arsitek yang mendesain bernama Edward White. Berikut adalah program ruang yang terlihat pada gambar berikut. Selanjutnya masuk ke programming. Untuk tugas pertama, saya membuat data pengguna, kebutuhan ruang, dan juga aktivitas sang pemilik rumah yang nantinya akan tinggal di rumah yang saya buat dengan profesi sebagai dosen sipil dan memiliki usaha kontraktor. Tidak lupa juga saya membuat zoning untuk tiap ruangan agar penghuni rumah dan tamu dapat memiliki batas yang dibedakan di dalam rumah. Berikutnya ini detailnya. Selanjutnya, apa saja kebutuhan ruang yang tersedia di dalam perumahan dan kegiatan apa saja yang akan dilakukan di ruangan tersebut mengikuti kebutuhan ruang yang ada pada rumah tinggal seperti makan, masak, kerja, mandi, dan lain-lain. Untuk besaran ruang, apa saja ruang yang ada dan beberapa luas dari ruang tersebut beserta layout dari setiap ruangannya yang memiliki luas yang berbeda-beda tiap ruangan, dan hal itu harus dihitung agar nantinya sesuai dengan denah dan besar ruang tiap ruangannya. Selanjutnya masuk ke tapak dan data existing. Untuk tapak saya berlokasi di Jalan Cilikriwut bersimpangan dengan Jalan Arot yang memiliki luas kurang lebih 150 meter persegi dan memiliki kontur tanah yang berbeda sehingga lokasi tapak tidak rata dan menjual ke satu sisi. Pencapaian di lokasi tapak cukup mudah karena berlokasi di jalan besar yang sering dilalui oleh banyak orang, dan lokasi tapak juga cukup strategis untuk membuka sebuah usaha. Untuk lokasi saya dikelilingi oleh beberapa bangunan yaitu gereja, Gana Carlton, klinik, dan juga beberapa bangunan lainnya di sekitar lokasi site. Selanjutnya masuk ke analisa site dan site plan. Analisa yang pertama adalah analisa matahari. Matahari pagi terbit pukul 5 pagi dan terbenam pada pukul 6 sore. Intensitas cahaya pada siang hari terasa cukup panas dikarenakan berada di lokasi yang cukup terbuka, sehingga memerlukan solusi untuk menanggulangi masalah berlebih yang dipancarkan sinar matahari, antara lain dengan sun shading dan penanaman vegetasi di sekitar lokasi site. Tujuan dari pemasangan sun shading berikut agar meredam panas dan memberi kenyamanan termal bagi penghuni rumah. Selanjutnya masuk ke analisa vegetasi. Untuk analisa yang berikutnya adalah analisa vegetasi yang di sekitaran saya cukup banyak terdapat pepohonan sehingga lokasi saya terasa nyaman karena dikelilingi oleh pepohonan yang rimbun, namun kurang tertata dan teratur, sehingga diperlukan penataan vegetasi agar rumah yang akan didirikan terlihat oleh sekitaran lokasi site dan tidak menghalangi view dari luar maupun dalam. Untuk jenis vegetasi juga perlu diperhatikan agar tidak menimbulkan masalah nantinya, seperti jenis apa vegetasi yang akan diletakkan di sekitar bangunan agar nantinya mendapat manfaat dari vegetasi tersebut. Contoh untuk vegetasi sekitar adalah pohon palem, pisang, mangga, ataupun yang lainnya. Selanjutnya masuk ke analisa kebisingan. Untuk analisa kebisingan di sekitar site cukup tinggi dikarenakan banyak kendaraan berlalu lalang di sekitaran site yang dikelilingi oleh Jalan Arot dan Cilikriwut, yang dimana dua jalan tersebut cukup besar dan sering dilalui truk dan kendaraan berat lainnya, sehingga diperlukan pemecahan masalah dari kebisingan tersebut, antara lain dengan mendirikan bangunan yang cukup jauh dari tepi jalan dan menggunakan material bangunan yang kedap suara agar meminimalisir kebisingan di dalam ruangan. Untuk bahan material yang dapat meredam kebisingan antara lain gipsum, busa telur, polyester, rockwool, dan juga softboard. Masuk ke analisa sirkulasi. Dikarenakan lokasi site yang berada di pertigaan Jalan Cilikriwut
dan juga jalan arus, maka diperlukan sirkulasi yang memadai. Agar nantinya jika bangunan sudah berdiri dan banyak orang mendatangi, sirkulasi tidak terhambat, maka dari itu diperlukan pola sirkulasi yang tepat seperti pintu masuk dua arah dan juga pintu keluar yang dibuat dua arah agar meminimalisir pengunjung berlebih. Mengingat sirkulasi jalan Cilik Riwut yang cukup ramai dan juga besar. Selanjutnya masuk ke analisa view. Pada analisa view, lokasi site cukup terlihat jelas, namun ada yang menghalangi view seperti vegetasi yang berlebih. Maka dari itu, penataan vegetasi pada site perlu tertata dengan baik agar view dapat terlihat langsung dari luar maupun dari dalam, agar bangunan usaha kontraktor dapat terlihat oleh orang lain di sekitaran site. Lalu masuk ke analisa awan dan hujan. Untuk curah hujan pada area site cukup tinggi, maka diperlukan drainase dan resapan yang baik untuk menanggulangi derasnya air yang mengalir pada tap. Selanjutnya masuk ke denah bangunan. Untuk denah bangunan memiliki lebar 17 meter dan panjang 19 meter. Terdapat 4 kamar, 3 kamar mandi dan langsung berdampingan dengan ruang usaha. Untuk ruang usaha meliputi ruang meeting, ruang konsultasi terhadap klien dan juga ruang pegawai untuk menjalankan usaha kontraktor. Untuk selanjutnya masuk ke tampak potongan aksonometri dan juga perspektif. Untuk bangunan memiliki tinggi 7 meter, belum termasuk atap. Pada interior terlihat cukup banyak furnitur rumah pada setiap ruangannya karena mengikuti denah yang cukup besar. Tampak bangunan terlihat dari berbagai sisi depan, belakang, dan juga samping. Dan potongan terlihat pada bagian yang terpotong seperti pondasi dan juga rangka atap. Untuk selanjutnya, berikut terlihat aksonometri meledak yang menampakkan bagian dalam dan juga tiap ruangan yang terdapat pada denah. Untuk ruang organisasi, jika melihat denah, maka dapat dicocokkan jenis ruang organisasi pada bangunan ini adalah organisasi aksial, yang terbentuk dari garis aksis tertentu yang menghubungkan antar ruang. Lalu, pola sirkulasi. Terdapat pencapaian bangunan yang berisi jenis pola sirkulasi menuju tapak. Pada lokasi bangunan, pencapaian tergolong ke dalam pencapaian tersamar. Dan untuk sirkulasi pada denah, pola sirkulasinya tergolong menembus ruang, dan jenis sirkulasinya adalah linier. Yang terakhir, terlihat diagram bentuk dasar, bahan material, pembebanan, dan juga prinsip desain pada bangunan. Untuk bentuk dasar berbentuk persegi panjang yang terdapat pengurangan dan penambahan pada bentuknya yang bertransformasi ke desain yang ada. Untuk bahan material menampakkan apa saja bahan yang digunakan pada bangunan seperti material jendela, pintu, pagar, dan juga atap. Lalu pada prinsip bangunan ini termasuk ke dalam prinsip arsitektur proporsi yang dapat menciptakan harmoni dan keseimbangan visual. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.